Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama tentunya nikmat yang sangat besar, nikmat iman, kenikmatan Islam serta nikmat berada di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita istiqamah di atas nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik wal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita mulai yaitu membahas kitab tauhid untuk lebih terperinci lagi. Kita insyaallah akan membahas yaitu lebih detail atau sedikit lebih dalam atau lebih luas daripada pembahasan kita sebelumnya. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas secara ringkas, satu kali pertemuan bisa beberapa bab. Adapun sekarang insyaallah taala untuk satu bab itu bisa beberapa kali pertemuan karena faedahnya luar biasa di dalam kitab tauhid ini. Maka sesuatu yang memang sudah lama agak menggelisahkan, yaitu ketika mengisi kajian atau mengajar kitab tauhid ini, satu sisi kitab tauhid ini memiliki faedah yang luar biasa. Di dalamnya ilmu yang sangat luas. Makanya para ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kitab tauhid ini. Banyak sekali para ulama mensyarahnya, ikut andil untuk menjelaskannya. Mulai dari kecil, hanya sekedar ta'liq atau catatan-catatan kaki atau yaitu komentar-komentar, sampai kepada yang lebih tebal, ada yang sampai yaitu lebih dari 1 jilid mensyarah, menjelaskan tentang kitab tauhid. Karena luar biasa faedahnya, luar biasa luasnya. Karena memang di dalamnya syarat dengan dalil Al-Quran, perkataan yaitu hadis Nabi, kemudian perkataan para sahabat dan para ulama. Kemudian hal ini lama menjadi kegelisahan, bagaimana cara supaya kitab tauhid ini kita menggabungkan kedua-duanya. Di samping sisi tadi luasnya sangat luas, dalam kalau dibahas secara luas lama selesainya, bisa bertahun-tahun baru selesai. Sementara orang butuh, yaitu kitab tauhid ini butuh dipahami, karena di dalamnya akan menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah sebagian besar kaum muslimin
yang di dalamnya terdapat yaitu atau pas dengan yaitu keadaan umat ini. Pembahasan-pembahasan dalamnya sangat-sangat mengena karena sesuai dengan realita yang ada. Kemudian sementara kalau kita bahas secara cepat seperti daurah kita seperti kemarin kita bahas secara cepat seperti itu, banyak sekali faidah yang terluputkan. Banyak sekali faidah yang kita tinggalkan. Karena setiap ayat, setiap hadis di dalam ayat ini, kitab tauhid ini, itu para ulama itu mengambil yaitu bahwa faidah-faidah di dalam ayatnya, faidah dari hadis, faidah dari ayat, kesimpulan dari bab dan seterusnya. Kita lihat kemarin itu batas hanya ringkas, inti babnya saja. Sehingga banyak yaitu terluput daripada keutamaan-keutamaan atau ilmu yang luas daripada atau di dalam kitab tauhid ini. Alhamdulillah kita berkesempatan kemarin daurah Ustaz Firanda di Pontianak itu kesempatan kita bisa hadir dan di sana ana diskusi langsung dengan beliau atau menanyakan kepada beliau tentang perihal ini bagaimana Ustaz yaitu tentang kitab tauhid ini yang memiliki luas kemudian tapi kalau kita bahasnya dalam lama selesainya, tapi kalau kita bahas secara cepat banyak faedah yang terluput. Boleh nggak kita bahas terus secara cepat inti-inti saja, kemudian setelah itu kita bahas secara perinci. Maka alhamdulillah beliau menjelaskan itu sangat bagus. Lagi memang yaitu di situ bisa kajiannya rutin dan kontinu. Kajiannya kontinu gitu. Terus menerus. Maka metode seperti itu sangat bagus. Nah, dan sebelum juga kita sudah tanyakan beberapa ya, kepada juga Ustadz yang lain seperti memang Ustadz yang spesialis dalam bidang akidah seperti Ustadz Abu Isa hafizahullah, beliau juga mengatakan sangat bagus tentang metode tersebut. Nah, maka dari itu kita coba kemarin kita bahas, alhamdulillah 11 atau 12 kali pertemuan itu agak ragu itu 11 atau 12 kali pertemuan, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita yaitu mendalaminya. Yaitu kita usaha mendalaminya, kita menyelami yaitu mutiara faidah yang terdapat di dalam kitab tauhid ini. Nah, tapi kemudian di dalam barusan di grup itu karena ada share ringkasan materi kita malam ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan setiap kali pertemuan bisa membuatkan ringkasan minimal yaitu itu bisa dibawa pulang karena yaitu penjelasan seluruhnya tidak akan bisa mampu kita rekam semuanya, teringat semuanya. Setidaknya secara global yaitu ringkasan materi yang kita kaji itu ada bisa kita bawa pulang berupa tulisan. Baik, silakan bisa dilihat, dibuka. Yang bawa HP boleh dibuka. Tapi setelah dibuka, setelah dilihat boleh atau dipersilahkan untuk menonaktifkan datanya. Atau di mode pesawat kan, biar tidak banyak yang lewat sehingga mengganggu konsentrasi kita. Baik, di sini kita akan membahas yaitu tentang makna tauhid. Kalau di pamflet atau di poster yang kita sebar, kita beri tema yaitu mengenal tauhid lebih dalam. Mengenal tauhid lebih dalam, yaitu makna tauhid. Maksud kita mengenal makna tauhid lebih dalam. Bisa dilihat di situ makna tauhid. Tauhid ya, secara bahasa tauhid itu asal katanya diambil dari wahada yuwahhidu tauhidan, yaitu wahada syai', artinya menunggalkan
atau mengesahkan sesuatu. Mengesahkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Esa ini faidah dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan tunggal. Tidak dengan, kalau kita bahasa Arabnya, Allahu Ahad. Allah ada kalimat pakai bahasa ahad, tidak pakai kata wahid. Artinya sama, satu. Wahidun. Itu kalau kita hitung, wahidun, isnaini, isnani, salasa, arba, dan seterusnya. Nah, kalau Allah mensifati dirinya dengan Allahu Ahad, Allah itu Esa, tidak pakai kata wahid. Di sini menunjukkan, kata para ulama, faidahnya adalah menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar Esa, tunggal, yang tidak ada Tuhan yaitu selainnya. Nah, ketika kita bertauhid, kalimat tauhid itu adalah mengesahkan dan menjadikan sesuatu itu satu. Nah, makanya kalau kita dikatakan harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan di dalam apa? Nanti kita jelaskan di bawah, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Maka dari itu Allah tidak menggunakan kata wahid. Allahu wahidun. Karena kalau kata wahid itu ada duanya. Wahid isnaini. Jadi satu, dua. Nah, kalau pakai kata ahad itu tidak ada kata duanya. Kata bilangan ahad tidak ada bilangan duanya, maka tunggal. Allahu ahad, maka Allah itu benar-benar tunggal. Jadi orang yang mengerti bahasa Arab, terutama ketika ini ayat turun kepada orang-orang Arab, dan orang Arab itu sangat mengertikan bahasa ini, Allahu ahad berarti tidak ada yaitu sesembahan selain yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutkan, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa saat mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mengutus yaitu Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah di sana, maka Nabi SAW bersabda, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidu. Kalau dalam kalimat lain, nah kita bacakan ini dulu, ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Dalam kalimat yang lain, ila an yuwahhidullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau ini akan mendatangi suatu kaum nanti di Yaman itu dari kalangan ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yang pertama kali engkau ajak mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Seluruh dakwahnya para nabi dan rasul, seluruh mereka mendakwahkan kepada yaitu tauhid. Rincian insyaallah kita akan masuk nanti ketika masuk di bab tersebut. Nah, sementara itu dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai kisah diutusnya Mu'adz ke Yaman, Nabi SAW bersabda, "Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Kata Nabi SAW, maka hendaknya engkau wahai Mu'adz mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan bahwa aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan
Maksudnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya Nabi SAW perintahkan kepada Mu'adz yang pertama kali hendaknya diajarkan kepada mereka, pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu juga nanti akan kita bahas kelengkapan daripada hadis ini. Hadis yang kita baca barusan itu ketika kita masuk nanti di babnya insyaallah taala. Nah, kemudian hadis di atas menunjukkan bahwa melafalkan atau mengucapkan, meyakini dan mengamalkan 2 kalimat syahadat adalah konsekuensi daripada tauhid. Makanya 2 kalimat syahadat bahasa lainnya adalah kalimatut tauhid. Kemudian kita lihat secara istilah. Menurut istilah syariat, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang khusus baginya, berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid secara syariat itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam yaitu 3 keadaan atau yaitu 3 tauhid tersebut, yaitu dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi kita akan jelaskan apa maksud daripada hal tersebut. Jadi berdasarkan istisqa, para ulama, istisqa bisa dilihat di catatan kaki di bawah. Istisqa catatan kaki nomor 6. Istisqa artinya adalah upaya mencari dan meneliti bagian-bagian parsial untuk mencapai hukum atau kaidah yang menyeluruh. Contohnya istisqa, penelitian atau kajian secara induktif pada ulama terhadap perkataan-perkataan orang-orang Arab, sehingga mereka berkesimpulan bahwa huruf-huruf atau kata-kata atau kalimat terbagi menjadi ada 3, yaitu ada isim, ada fiil, ada huruf. Dan ini di dalam bahasa mereka ucapan tidak ada ucapannya. Ini ucapan isim, ini ucapan huruf, ini ucapan fiil, namanya istilah dalam kita ketika mempelajari bahasa Arab. Semua kalimat di dalam bahasa Arab itu tidak keluar daripada 3 ini. Ada nama kalimat itu namanya isim, ada kalimat itu namanya fiil, ada kalimat itu namanya huruf. Seluruh rangkaian bahasa Arab sebagaimana banyaknya susunannya, meskipun ada kitab dari berdaya kita jejerkan dari ujung masjid ke ujung masjid berikutnya kalimatnya, kalimat itu semua tidak keluar dari 3 kata ini, 3 istilah ini. Kita lihat satu, oh ini isim, oh ini huruf, oh ini fiil, oh ini isim, ini huruf, ini fiil, begitu seterusnya. Nah, dari mana ini mereka dapatkan para ulama ini setelah istiqra atau meneliti ucapan-ucapan yaitu bahasa Arab yang diucapkan oleh orang-orang Arab asli. Nah, bahasa Arab yang masih kuat. Kemudian dibuatlah sebuah kaidah, disusunlah dalam kitab untuk memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kalau kita bahasa kita Indonesia ada namanya objek, subjek, dan predikat. Bahasa Arab isim, fiil, huruf. Nah, dibagi seperti itu. Pembagian ini berdasarkan yaitu istiqra, penelitian. Nah, istilah kita untuk memudahkan yaitu apa itu isim huruf tadi, memudahkan kalau kita seperti pembagian dalam bahasa Indonesia kita ada predikat, ada subjek, ada objek. Seluruh rangkaian bahasa Indonesia kalau susun dari sana nggak keluar daripada itu, ya kan? Ada ini, oh ini kalimat predikat, oh ini kalimat subjek, oh ini kalimat objek. Nah, dalam bahasa Arab juga gitu. Ada fiil, kemudian ada fa'il, ada maf'ulun bih. Nah, itu namanya. Kalau predikat itunya ada fa'il, fa'il itu artinya pelaku, itu subjek. Nah, kemudian yaitu ada predikat yaitu fiilnya, kata kerjanya atau perbuatannya.
Kemudian ada objeknya, dalam bahasa namanya maf'ulun bih, itu sasarannya. Nah, jadikan sasaran atau objeknya lah, apa namanya, yang kena, apa namanya, kalau pukul berarti kena pukul gitu kan, kalau makan berarti kena makan. Nah, dan begitu seterusnya. Baik, nah ini berdasarkan penelitian. Jadi para ulama membagi tauhid ini menjadi 3 ini itu berdasarkan penelitian, yaitu meneliti dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didapatlah disimpulkan ternyata tauhid itu ada 3 bentuk. Nah, dan 3 ini seseorang tidak lagi dikatakan dia beriman kepada Allah sampai dia benar-benar meyakini 3 perkara ini dengan baik dan benar. Tidak boleh hanya 1 saja. Nanti kita akan jelaskan. Kalau cuma 1 maka tidak dianggap. Karena sebagian orang kafir itu meyakini yaitu tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi kita kembali di atas, yaitu penetapan tentang pembagian dari tauhid ini berdasarkan istiqra', penelitian para ulama. Nah, hadis. Kemudian kita lihat yaitu tauhid rububiyah. Jadi berdasarkan istiqra' para ulama, tauhid itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. 3 ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 3 ini dalam artian hanya untuk menjelaskan, memisahkan untuk memudahkan mana yang dikatakan tauhid rububiyah, mana yang termasuk tauhid uluhiyah, dan mana yang termasuk tauhid asma wa sifat. Baik, kita lihat dulu definisinya. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan khususnya. Dan perbuatan Allah yang bersifat khusus ini banyak sekali. Di antaranya menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, memiliki seluruh kerajaan, mengatur seluruh alam, kemudian menolak bahaya, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Artinya kita meyakini bahwa Allah sendirilah yang melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ikut saham di dalam kepemilikan jagat raya ini. Tidak ada satupun yang memiliki rizki, yang ikut andil, memiliki yaitu sesuatu pun di dalam muka bumi ini atau di jagat raya ini yang ikut andil, yang memiliki sesuatu, yang mengatur dan semisalnya. Maka kita mengesahkan bahwa hanya Allah sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan yaitu kekhususan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatannya benar-benar tunggal sendiri, tidak ada yang membantu, tidak ada yang ikut andil, tidak ada yang ikut saham, tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Beda sama makhluk. Penguasa di jagat raya ini, tidak ada satupun penguasa di jagat raya ini melainkan dia butuh kepada apa? Penolong. Butuh kepada pembantu untuk menjalankan kekuasaannya tersebut. Beda Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh. Allah tidak ada menterinya. Allah tidak ada prajuritnya. Allah tidak ada pengawalnya. Allah tidak ada yaitu yang membantunya. Semua hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah sendirilah yang melakukan perbuatannya tersebut. Tidak ada yang ikut andil, ikut saham dalam menolong atau membantu Allah Subhanahu wa taala menjalankan yaitu
perintah tersebut, menjalankan yaitu melaksanakan perbuatannya tersebut. Nah, ini tauhid rububiyah. Nah, ayo lihat jemaah sekalian, dalil-dalil akan tentang tauhid rububiyah ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Pertama, Allah jadikan dalil sudah ayat atau surat pertama dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, yang menguasai jagat raya ini. Rabbul alamin. Ini menunjukkan perbuatan Allah di dalam masalah apa? Kepemilikan, pengaturan, dan semisal itu. Jadi Allah sudah sebutkan di awal ayat dalam Al-Quran, menunjukkan tentang ya wajibnya kita meyakini rububiyahnya Allah, bahwa kita meyakini Allah sendirilah yang melakukan perbuatan, yang menguasai jagat raya ini. Allah tegaskan lagi berikutnya, Maliki Yaumiddin, Allah sendiri yang menguasai jagat raya ini. Tidak ada satu penguasa pun di jagat raya ini, di dunia ini, melainkan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusannya. Tidak ada satupun urusan pada raja di muka bumi ini yang keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para raja yang ada di muka bumi ini, para penguasa yang ada di muka bumi ini, itu mereka hanyalah menjalankan skenario atau takdir yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz sana, yang Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqa, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan maqadira kulli syai', yaitu takdir-takdir segala sesuatu ini, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. 50.000 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala telah, sebelum 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah tulis bahwasanya jam ini, hari ini kita duduk di majelis ini, Allah telah ada takdirnya di Lauh Mahfuz. Siapa yang datang hari ini, siapa yang tidak, Allah telah tulis di Lauh Mahfuz. Hari ini ada yang meninggal, hari ini ada yang bahagia, hari ini ada yang bersedih, hari ini ada yang buah yang dimakan oleh ulat, ada yang gugur, ada yang sampai matang dipetik oleh manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tulis di Lauh Mahfuz. Dan harus kita yakini inilah, dan tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut. Adapun makhluk yang pertama kali Allah ciptakan namanya kolam. Kolam kalau kita terjemahkan pulpen, tapi jangan kita bayangkan pulpen seperti pulpennya kita, sebab pulpen itu bisa berbicara. Kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalama qala uktub madza aktub uktub maqadira kulli syai' hatta yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kolam, pulpen, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita. Tapi jangan kita bayangkan pulpen seperti pulpen kita. Dan Allah pun berfirman kepada pena tersebut, tulislah. Kemudian pulpen tersebut menjawab, apa yang harus aku tulis ya Allah? Kemudian tulislah takdir segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini, di langit, di bumi, dan yang terjadi antara keduanya ini, tulis semuanya sampai hari kiamat nanti. Wow, ini luar biasa, perencanaan yang luar biasa, yang luas, panjang, lama, dan tidak ada satupun yang meleset. Tidak ada satupun yang tidak terjadi. Ini luar biasa. Nah, kalau kita paham akan ini, kita akan
luar biasa kagumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa, membuat sebuah program terencana yang sangat panjang dan tidak ada satupun tidak terjadi. Kalau kita bikin program, kadang besok dan tak jadi. Kita mau bikin program itu, oh tak jadi, mulai hujan, tak dapat bensin misalnya. Dan banyak kendala. Tapi Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang diisinya, sudah tulis apa yang terjadi di situ. Baik. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Bisa lihat di situ. Tauhid uluhiyah atau ubudiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kepadanya. Tauhid inilah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi 3 macam tauhid itu semua ada dalam surah Al-Fatihah. Dan 3 macam tauhid ini ada dalam surah Al-Ikhlas. Nah, surat pendek ya, surat panjang banyak sekali. Nah, surah Al-Baqarah ada semua 3-3-nya. Tayyib. Karena isi daripada Al-Quran sepertiganya itu tauhid. Bahkan kalau kita mau kerucutkan seluruhnya tauhid, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, isi Al-Quran itu. Kalau mau kita agak bagi sedikit jadi 3. Pertama isinya tauhid, yang kedua isinya hukum-hukum halal haram, perintah larangan. Kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah. Mau kita tengok isinya kisah semua. Dalam Al-Fatihah itu sudah ada kisah. Nah, kita bingung mana kisahnya nih, gitu kan? Nah. Kemudian kita baca tafsir itu ada masuk kisah. Kemudian yaitu surah Al-Baqarah udah banyak ada kisah-kisah di situ. Tayyib. Kemudian dari halaman 3 di situ Allah juga berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yarji'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah, milik Allah itu meliputi yaitu ghaibas samawati wal ard, yaitu rahasia langit dan rahasia bumi. Kita ini tidak ada yang mengetahui apa saja, tidak ada orang yang mampu mengungkap seluruh rahasia yang ada di bumi ini saja. Dalam bumi saja tidak ada satupun manusia yang mampu mengungkap rahasia-rahasia yang ada di bumi ini. Nah, baru di bumi, belum di antara keduanya, belum lagi ada di langit. Siapa yang pernah ke langit? Baik. Nah, kalau kita paham ini betul, kita akan semakin yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan bagi orang mentauhid dengan benar-benar yaitu lurus akidahnya dan makin dalam tauhidnya, makin tunduk, makin patuh, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang paling bertauhid di muka bumi ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih kuat tauhidnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Maka kita tengoklah mereka bagaimana ibadah mereka yang luar biasa. Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, bagaimana kecintaan mereka kepada Allah yang luar biasa. Tapi sebaliknya semakin lemah yaitu tauhid kita, maka kita pun akan semakin yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di bab yang terakhir yang kita bahas kemarin, Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Orang-orang yang berbuat syirik itu mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak kenal, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dan dia tidak akan bisa mentauhidkan Allah sebagaimana mestinya kalau dia tidak mendalami yaitu tauhid ini dengan baik dan benar. Makanya kita harus berusaha semaksimal yang kita mampu untuk mendalami, mempelajari akidah ini. Jangan pernah kita
mau dilalaikan oleh syaitan atau ditipu oleh syaitan. Tauhid cuma itu tak itu ya lah. Cuma tauhid, cuma kitab tauhid, cuma ini, cuma itu. Tidak. Isi Al-Quran itu semuanya tauhid. Baik. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman, kita bacakan penjelasan sedikit di sini. Tauhid ini merupakan permulaan agama dan akhirnya, batinnya serta zahirnya. Jadi tauhid ini adalah permulaan agama dan akhirnya, yaitu batinnya agama dan zahirnya. Tauhid juga sebagai perkara yang didakwahkan para rasul pertama kali dan terakhir kalinya. Tauhid ini tak lain makna dari kalimat la ilaha illallah, karena ilah ialah yang disembah, diibadahi dengan rasa cinta, takut, pemuliaan dan pengagungan kepada segala jenis ibadah. Karena tauhid inilah makhluk diciptakan, para rasul itu diutus, kitab-kitab diturunkan, dengannya juga umat manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir. Maka orang bahagia di surga dan orang celaka di neraka, semuanya itu dijelaskan karena yaitu tauhid. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, yaitu ini perintah yang pertama di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah perintah pertama kali dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan isinya perintah, larangan. Nah, ayat perintah yang pertama kali dalam Al-Quran ini, ayat ini, surah Al-Baqarah 21 ini. Dan perintahnya perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat. Yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat khusus yang dimiliki olehnya. Agama Islam dinamakan agama tauhid karena dibangun di atas keyakinan bahwa Allah adalah esa, itu tunggal, dalam kerajaan dan setiap perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, esa di dalam zat maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal dengannya, dan esa dalam ilahiyah yaitu uluhiyah, serta wajibnya beribadah kepadanya. Tidak ada tandingan baginya. Islam atau ini Islam adalah agama para rasul semuanya alaihimussalam. Kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana dia, yaitu mustahak, yaitu berhak untuknya, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kita wajib mengimani dan menetapkan semua nama dan sifatnya, dan wajib menafikan atau menolak atau meniadakan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari zatnya, dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh mentakwil, serta tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh pula menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya semua ayat dalam Al-Quran adalah mengandung tauhid dan menjadi saksi atas tauhid serta mengajak kepada tauhid, karena Al-Quran berisi pengabaran tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Maka ini adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik, silakan kita azan dulu.
Baik, Bapak jemaah sekalian, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk kepada halaman yang terakhir, halaman 5. Dakwah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sekutu baginya dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Makna ini adalah tauhid uluhiyah. Perintah dan larangan serta kewajiban untuk taat kepada Allah dalam perintah dan larangannya. Maka ini adalah hak-hak tauhid dan penyempurnaannya. Pengabaran tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beritakan atau berikan kepada orang-orang yang mentauhidkannya dan taat kepadanya, dan apa yang Allah karuniakan kepada mereka di dunia dan kemuliaan di akhirat, maka ini adalah balasan atas tauhid. Pengabaran tentang orang-orang yang berbuat syirik dan hukuman yang Allah berikan kepada mereka di dunia serta azab yang ditimpakan di akhirat, maka ini adalah pengabaran tentang balasan bagi orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi semua isi Al-Quran semuanya tauhid. Nah, jadi berpoin tadi, jadi dalam Al-Quran itu isinya apa? Dakwah, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan segala larangannya.
sesuatu, meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka inilah tauhid uluhiyah. Itu inti. Jadi Al-Quran kan mengajak beribadah, dan ibadah tidak akan sah tanpa ada tauhid. Nah, kemudian pengabaran tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ini juga tauhid. Pengabaran tentang orang-orang yang beruntung itu karena mereka menerapkan tauhid. Mengabarkan tentang orang-orang yang binasa nanti di akhir, itu orang yang tidak menerapkan tauhid. Semua isinya Al-Quran isi tauhid. Baik, jemaah sekalian, maka dari itu kita jangan pernah bosan, jangan pernah tadi kita ditipu oleh syaitan, maka tauhid itu saja. Tidak, isi Al-Quran 30 juz isinya semua menjelaskan tentang tauhid, berkaitan dengan tauhid. Maka benar apa yang dijelaskan oleh Imam Qayyim rahimahullah, isi Al-Quran seluruhnya itu kalau diteliti semuanya tauhid. Baik, kan tadi isinya kalau kita dibagi ada 3 tadi bagian. Pertama tauhid, yang kedua hukum-hukum, perintah dan larangan, yang ketiga sirah, sejarah. Lihat, yang hukum-hukum ini kan perintah, larangan, ibadah, itu tidak akan sah kalau tidak ada tauhid. Perintah sholat tidak akan sah sholat kalau tidak bertauhid. Perintah puasa tidak akan sah puasa kalau tidak bertauhid. Orang berpuasa misalkan, kemudian yaitu masih nyembah kuburan misalkan, tidak bermanfaat. Memberikan sesajen misalkan, tidak bermanfaat. Baik, nah, kisah apa dijelaskan di situ? Kisah orang yang bertauhid dan kisah orang yang berbuat syirik. Kisah orang beriman, kisah orang kafir. Kisah Nabi Musa dengan yaitu Fir'aun. Ini kisah yang paling banyak Allah kisahkan dalam Al-Quran, dan karena banyak sih pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah tersebut. Nah, baik jemaah sekalian, pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Sisa ada beberapa menit menunggu komat, yaitu bisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung atau ya SMS WA di nomor yang biasa.